Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, usia yang panjang hingga kita bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari kita di Pengadilan Agama Ujung Tanjung ini. Salawat dan salam juga tidak lupa kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan melapaskan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung, yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung, yang juga sama-sama kita hormati Bapak-bapak hakim, Bapak Sekretaris, Pak Panita nggak hadir ya Pak, pejabat fungsional dan pejabat struktural, seluruh karyawan, rekan-rekan dari tenaga kontrak, serta adik-adik magang. Baiklah, pada hari ini seperti bagaimana biasanya jadwal pintar kita yang hari ini akan diisi oleh Bapak Ustadz kita, Bapak Ridho Setiawan SHIMESY. Untuk tidak memperpanjang waktu, marilah kita buka acara ini dengan melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari jugalah kita dengarkan tausiah dari Bapak Ustadz Ridho Setiawan. Dengan segala hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sama-sama kita hormati dan muliakan Pak Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung, sama-sama kita muliakan rekan-rekan hakim, kita hormati Bapak Sekretaris, Pak Penitra tak masuk cuti DL, oh iya DL. Sama-sama juga kita hormati para pejabat fungsional struktural, adik-adik honorer dan adik-adik yang magang di Pengadilan Agama Ujung Tanjung ini. Alhamdulillah, syukur pada Allah, dengan izinnya juga kita kembali berkumpul di mushola yang kita cintai ini dengan keadaan insyaallah alhamdulillah sehat walafiat, walaupun saya lihat di wajah-wajah antum semua masih tersisa kelelahannya setelah perjalanan panjang kemarin. Perjalanan cukup melelahkan, saya dengar cerita dari Desti ya, istri saya. Yang jelas alhamdulillah kita kembali melaksanakan aktivitas dan rutinitas kita di Pengadilan Ujung Tanjung ini. Salat serta salam mari sama-sama kita hadirkan pada junjungan alam baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sama-sama kita ketahui bahwa salah satu yang harus kita antisipasi adalah yang namanya waktu. Kemarin Bapak Putra dalam bintalnya telah menjabarkan kepada kita bagaimana kita harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Waktu yang berlalu tidak akan pernah kembali. Makanya banyak Allah Subhanahu wa taala mensifat dalam Al-Qur'an, Allah bersumpah atas nama waktu, wal asri, wal fajri, wal lail dan sebagainya. Yang intinya Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama waktu. Apa maksudnya? Bahwa kita sebagai manusia harus memang memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Rasulullah SAW juga banyak melakukan hadis yang menggambarkan tentang pentingnya memanfaatkan waktu ini. Seperti hadis
yang populer bagi kalangan santri. Biasanya kalau pidato ceramah, nah, ini judul favoritnya karena kebetulan panjang hadisnya. Ini hadis tuh Ustaz ada yadtanim khamsan qabla khamsin. Hadis tuh Ustaz. Yadtanim khamsan qabla khamsin. Ada lima perkara. 5 perkara, manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Di antara 5 perkara itu, ya, yang kalau kita bahas mungkin cukup lama. Rasul memerintahkan kepada kita agar kita memanfaatkan masa muda kita sebelum datang masa tua kita. Masa muda kita sebelum masa tua kita. Alhamdulillah kita yang ada musholahnya semuanya muda-muda. Kecuali muda-muda semua. Umur 45 barangkali. Pak Sekretaris 45 ya barangkali. 47. Kalau Pak Jub 50, insyaallah. Masih muda semua. Inilah yang Rasulullah SAW perintah kepada kita untuk memanfaatkan masa muda ini sebelum datang masa tua. Kenapa Rasul perintahkan begini? Karena memang masa muda ini adalah masa produktif. Masa produktif. Kalau sudah masa tua itu sudah tidak kurang produktif lagi. Jangankan untuk memikir orang lain, untuk mikir dirinya sendiri, orang tua itu sudah kelapakan. Makannya sudah susah, yang keras-keras tak bisa lagi, jalannya susah dan segala macam. Jangan mikir orang lain, mikir dia sendiri, susah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, al-mu'minul qawiyyu habbu ilallah minal mu'minud dha'if. Seorang mukmin yang kuat di mata Allah, di sisi Allah, lebih baik daripada mukmin yang dhaif. Apa maksud dari sabda Rasulullah SAW? Apa memang tidak perlu lagi orang tua di dunia ini? Kita musnahkan saja? Apakah begitu? Tidak. Tidak. Maksud Rasulullah SAW di sini adalah bagaimana bahwa seorang pemuda, ya, yang muda umurnya masih berpotensi, di mana dengan jiwa mudanya, dengan masa depannya yang masih panjang, sana sini banyak godaan. Orang muda tuh biasanya masih ada gantengnya, jadi masih banyak perempuan tertarik. Sebaliknya bagi pemudi yang masih muda bisa cantik-cantik, masih banyak pemuda yang tertarik. Nah, kalau sudah tua, gigi lompong, rambut putih, masih ada juga pemuda atau pemudi yang tertarik sama orang tua itu matanya Gus Dur, matanya rabun, tak bisa melihat dengan jelas. Jadi banyak godaan muda ini. Belum lagi fisik yang kuat. Kalau ada peluang-peluang misalnya orang ibu-ibu bawa tas, karena nggak ada pekerjaan, cari pemasukan cepat, copet dia. Kenapa? Dia masih muda, cepat larinya. Coba orang tua copet, gimana mau lari dia? Kakinya udah capek, nggak bisa berlari lagi. Makanya banyak tantangan pemuda ini. Namun dengan keadaan seperti itu, dia banyak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia lebih banyak menghabiskan waktu ini di masjid, di halaqah majelis taklim, menempatkan umurnya dengan sebaik-baiknya di jalan Allah. Maka inilah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, pemuda yang lebih baik, habbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah daripada orang tua tadi. Nah, orang tua la yajur, kata orang rohil ya, apa bahasa la yajur. Masa udah tua tapi masih mikir dunia juga, masih mikir pacaran juga, padahal umur udah tua, jalan ongko-ongko.
istilahnya udah bau tanah, memang sudah saatnya dia banyak beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan pemuda. Kan di sini Rasulullah SAW bersabda, lebih dicintai oleh Allah pemuda seperti ini daripada orang tua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjuangan, baik itu perjuangan Islam maupun perjuangan kemerdekaan, kita juga telah melihat bagaimana peran pemuda dalam menggapai perjuangan kemerdekaan tersebut. Bersama Rasulullah misalnya, bagaimana kita melihat para pemuda yang berjuang bersama Rasulullah SAW. Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan sahabat-sahabat lainnya. Mereka adalah pemuda-pemuda yang berjuang di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa mencapai kemenangan melawan kafir Quraisy. Begitu juga pada zaman kemerdekaan Republik Indonesia. Kita melihat bagaimana pejuang-pejuang Indonesia relatif mereka adalah orang-orang pemuda. Seperti Bung Karno, Bung Hatta, dan Syahrir, dan Jenderal Sudirman dan sebagainya. Mereka adalah pemuda-pemuda yang dengan jiwa mudanya mereka berhasil meraih kemerdekaan. Inilah kenapa Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita maafkan masa muda kita sebaik-baiknya, maka apa yang kita cita-citakan dapat kita raih. Pada zaman setelah Rasulullah SAW, kita pernah mendengar cerita Al-Fatih. Siapa nama apanya? Pak Adam Fatih. Ahmad Al-Fatih, yang menaklukkan Konstantinopel. Padahal semenjak zaman Rasulullah SAW sampai zaman Al-Fatih itu, kerajaan Konstantinopel Romawi kuno ini adalah kerajaan dikdaya yang tidak ada kekuasaan di negara lain yang setara dengan. Namun dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Sultan Al-Fatih ini mampu menaklukkan Konstantinopel. Kenapa ini bisa dilakukan oleh Sultan Al-Fatih tadi? Karena yang pertama, dia dididik dari kecil sebagai seorang pemimpin yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan beliau adalah hafiz Al-Qur'an 30 juz. Beliau juga mantap agamanya. Sehingga pada umur 25 tahun seumur kita ini. Saya kali bukan bapak gitu. Umur 25 tahun ini dia bisa memimpin kaum muslimin menghadapi orang-orang Romawi, orang Konstantinopel, sehingga apa yang diramalkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau hidup dapat tercapai. Ini kenapa? Sekali lagi karena dia bisa memaafkan jiwa mudanya dan dia yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah cerita tentang seorang pemuda yang yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan keimanan yakin Allah Subhanahu wa taala melindunginya, menjaganya. Sebut saja pemuda ini namanya Abdurrahman. Kebetulan Abdurrahman ini sudah baru menikah. Dan karena takdir Allah, istrinya ini kebetulan seorang yang cukup cerewet, banyak maunya. Abdurrahman ini seorang yang alim, rajin ibadah, taat ibadah. Cuma satu yang kurangnya, dia dapat istri yang banyak maunya, seperti itu. Pekerjaan Abdurrahman ini adalah seorang pencari kayu di hutan.
suatu hari, seperti biasa dia mencari kayu di hutan dengan bermodalkan sebilah kampak. Kampak yang sudah tumpul, yang berkarat, dia pergi ke hutan. Di tengah-tengah hutan, Abdurrahman ini melihat sekumpulan orang. Melihat sekumpulan orang yang sedang menyembah sebuah pohon yang sangat besar. Sebuah pohon yang sangat besar disembah oleh orang-orang. Maka dengan jiwa mudanya yang menggelora, jiwa muda yang menggelora, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dia langsung bergerak ingin menebang pohon tersebut, ingin menghancurkan kemusyrikan. Dengan jiwa mudanya. Selangkah, dua langkah hendak menebang pohon besar tersebut yang disembah-sembah orang, tiba-tiba muncul asap putih. Asap putih dari kecil membesar. Dan sekalian muncul sebuah suara tertawa yang menggelegar. Kawan-kawan, kira-kira asap putih yang besar tadi yang suara wah itu siapa itu? Asap putih ini menjelma menjadi sosok makhluk yang sangat menakutkan. Matanya satu besar merah pohon api, rambutnya panjang berapi, kukunya tajam panjang, taringnya tajam. Kira-kira itu siapa Pak Disa? Tidak mungkin itu Selab Seven atau siapa ya? Mungkin itu artis ya. Itu adalah jin. Jin atau setan. Tak hafal nama setan tuh. Setan hutan atau setan apa ya? Ibrit atau gimana? Yang jelas misi jin tadi ingin menghalang Abdurrahman untuk menebang pohon tadi. Stop Abdurrahman! Sebelum kau tebang pohon tadi, langkahi dulu mayatku, kata si Ibrit. Saya pun semangat. Nah, si Abdurrahman ini mengatakan, emang gue pikirin katanya kan, emang gue takut. Akhirnya bertarung mereka. Wah, kayak peleman tilir ya, Brahmana, tarung mereka, orang ilmu semua. Nah, muncul pertanyaan Bapak Ibu dirahmati Allah, ya. Si Abdurrahman ini hanya bermodalkan sebilah kampak yang tumpul, yang berkarat, yang kurang tenaga karena belum sarapan, ya. Mana mau sarapan, kehidupannya seperti itu. Melawan jin yang begitu besar, kuat, matanya berapi, kukunya tajam, kalau sekali membusuk, angin topan yang keluar dari mulutnya. Secara logika siapa yang menang Bapak Ibu? Secara logika tentu si jin yang menang. Ya deh, ya. Dan kehidupan seperti itu ya. Namun secara fakta, izin Allah Subhanahu wa taala, Abdurrahman mampu mengalahkan jin tadi. Ampun Abdurrahman, kata si jin. Minta ampun dia. Karena azab oleh Abdurrahman. Begini saja Abdurrahman, kau pulang, aku tahu kehidupanmu. Nanti sampai di rumah, ya, kau laksanakan sholat. Di bawah sajadahmu, kau akan temukan 3 keping emas dinar ya. Dinar itu cukup besar nilainya bagi rupiah. Hari pertama akhirnya karena tergiur dari kehidupan dunia, ditambah lagi terbayang-bayang wajah istrinya yang cerewet tadi ya, sikit-sikit uang, ada uang abangku sayang, tak ada uang abangku terjang tadi. Akhirnya luruhlah iman Abdurrahman, pulang dia. Ya, sesuai dengan
janji si jin, selesai melaksanakan sholat, dia memang menemukan di bawah sejadahnya itu 3 keping dinar. Hari pertama. Si istri yang pertamanya cemberut, masam mukanya, banyak maunya, banyak pintanya. Setelah diberikan 3 keping dinar oleh suaminya, wah mulai wajahnya bersinar-sinar. Abang baik deh. Itu maaf, bukan perempuan semuanya ya. Bukan ada di sini. Hari kedua masih saja Abdurrahman menemukan kepingan dinar, namun tidak 3 lagi, tinggal 2. Sampai hari ketiga cuma 1 keping, dan hari keempat Abdurrahman selesai sholat tidak menemukan sekeping dinar pun di bawah sejadahnya. Yang istri yang pertamanya sayang-sayang, manis mukanya, dapat dinar, mulai masam lagi, minta tuntutan lagi. Gimana bang, pergilah ke hutan sana katanya. Cari kayu, cari emas lagi, cari setan lagi katanya. Memanglah istri ini ya. Mudah-mudahan istri-istri kita di sini tidak seperti itu. Pergilah bang kantor katanya. Teks lagi. Cari uang sana, gimana pun caranya, dan tak seperti itu. Akhirnya Abdurrahman kembali dengan ke hutan dengan bermodalkan kampak yang tumpul tadi. Seperti cerita pertama, ya, sebelum menebang pohon tadi, muncul asap yang besar, mengeluarkan suara muhaha tadi. Yang saya pastikan itu bukan Tom Cruise ya, bukan artis, tapi adalah sosok jin. Ya, akhirnya mereka kelahi lagi. Langkai dulu maju, kata jin. Siapa takut, kata Abdurrahman. Berkelahi mereka, pangpung kayak di film. Muncul lagi pertanyaan, siapa yang menang Bapak Ibu? Apakah Abdurrahman kembali menang seperti episode pertama? Atau ada yang menjawab? Tidak menang lagi. Kalah. Sekarang kalah si Abdurrahman. Ampun, kata Abdurrahman. Bengkak-bengkak, bejal-bejal kata Abdurrahman. Saya tanya pada Pak Medin, kenapa episode pertama si Abdurrahman menang melawan jin, sedangkan episode kedua bisa kalah? Kenapa? Wes. Iya. Saya bukan. Tujuan saya bukan menguji beliau. Beliau udah tahu ceritanya. Tapi mengingat-ingat, mudah-mudahan ini selalu diingat-ingat setiap pekerjaan. Tentang pihak Pak Medi, ini ada sedikit tips. Tidak. Saya bekerja niat yang lillah. Itu maksud saya. Dan semua rekan-rekan semua, itu maksud saya. Kalau cerita ini sudah lama, sudah usang. Yang saya maksudkan mengingat flashback. Dan kita melaksanakan semua amanah hidupan kepada kita hanya karena Allah. Itu maksud saya. Sehingga dengan itu insya Allah akan berikan kekuatan kepada kita. Dengan jiwa muda kita, ditambah dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah apapun yang kita cita-citakan dapat kita gapai. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, pentingnya kita menjaga masa muda kita, ya, karena memang kita dalam masa yang labil. Seperti kata bapak angkat saya, Haji Roma Irama, ya. Dia kan Rido Roma ya. Kenalkan saya. Apa kata bapak angkat saya dalam syair lagunya? Darah. Ini di foto ada apa nih? Ada artisnya. Darah muda, darah para remaja. Darah muda, darahnya pada remaja yang selalu merasa benar dan tak pernah ingin mengalah. Darah muda. Jadi kata Haji Roma Irama, memang masa muda ini masa yang labil. Kalau tidak bisa kita kontrol, maka yang terjadi akan ke arah yang negatif. Maka banyak sekarang ini kenakalan remaja, ya, yang mengkonsumsi narkoba, berjudi dan sebagainya. Ini dilakukan oleh di kalangan muda, tawuran dan sebagainya. Ya. Maka nauzubillah sekarang ini, masya Allah, kalau kita melihat di televisi,
di berita-berita ya. Itu pencabulan, pencabulan, pembunuhan itu banyak dilakukan oleh anak-anak di bawah umur. Ini agak mana gitu ya. Di sisi hukum mereka ini masih dikategorikan di bawah umur, belum dewasa. Namun perbuatannya banyak lebih perbuatan orang dewasa, pembunuhan sebagainya, mutilasi, dibaca kemarin di berita, di media cetak. Bagaimana mungkin seorang anak yang baru berumur 16 atau 17 tahun itu mutilasi kawan, Masya Allah. Ini mungkin karena pergaulan yang kebablasan ya, karena memang sekarang ini banyak tayangan di televisi, kemudian game-game sebagainya ya. Game-game itu kan mempengaruhi otaknya, seperti game apa namanya, kalau dibacok langsung mati itu ya. Game-game itu mempengaruhi otaknya, sehingga apa? Dia coba praktekkan dan sebagainya. Jadi sekali lagi kita harus memanfaatkan waktu muda kita sebaik-baiknya. Insya Allah ke depan masa tua kita akan bisa mewarnai ya dengan sebaik-baiknya. Karena kebiasaan pasti akan menjadi kebisaan, kata orang Minang. Lah bisa karena biasa. Kata orang Arab, al-adatu muhakkamah. Al-adatu muhakkamah. Demikian saja barangkali nyampaian saya yang kurang persiapan ini. Kalau ada salah saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.